Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ajma'in. Khususan ila jami'i masyayikh Lirboyo wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, khususan ila jami'il mustahiqina wa munawwibina nafa'anallahu bi'ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum kajian usul fikih Jam'ul Jawami' dimulai, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hendak menanyakan mengenai redaksi yang ada dalam kitab Al-Mahani. Di situ diterangkan dengan ungkapan walau ba'a malam warosi au abra'a minhu au zawaja amatahu sohafil adhari litabayuni annahu milkuhu wasani la yasihu lidhonihi annahu laisa milkahu. Dalam furu'iyah ini itu kira-kira usul fikihnya apa secara Jam'ul Jawami', kemudian mukhtasar alainya apa. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah ada satu pertanyaan yang pembahasannya sangat menarik untuk dibahas pada pagi hari ini, mengenai tentang furu' yang ada dalam kitab Al-Mahali. Di situ terdapat silang pendapat antara para ulama pada masalah jual beli tanpa adanya qasdu atau hanya menimbang nafsul amri saja. Menurut pendapat pertama, itu hal yang sah atau sahih. Dalam bahasa kitab yang lain itu bahasanya sahih. Pendapat kedua mengatakan tidak sah. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan ini ke kitab Jam'ul Jawami', seyogyanya kita melantunkan syair Kaukabus Sate karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wasihatul aqdi awit ta'abudi bifakudil wajhaini syar'u ahmadi wa qila fil akhiri isqatul qada wal khulfu lafdiyun alal qawlir ridho. Dari dua bait yang ada dalam kitab Kaukabus Sate tersebut menjelaskan tentang antara ibadah dan akad itu ada keserasian. Maksudnya hal ini bisa dianggap sah, baik akad atau ibadah ini bisa dianggap sah ketika cocok atau bisa memenuhi syarat-syarat. Nah, bifakudil wajhain itu artinya memenuhi syarat-syarat.
Jadi yang dimaksud bil wajhain dalam Nadham Kaukab Syateh, ada yang muttafiqon, ada yang mukhalif. Kalau muttafiqon itu berarti seperti contohnya makrifat billah. Kalau yang mukhalif contohnya asyirku billah. Terus kalau hanya ada satu sisi saja, seperti yang muafiq saja atau yang mukhalif saja, itu bukan termasuk ta'rif dari sahih. Yang dimaksud ta'rif dari sahih sendiri itu yang memiliki dua unsur ini. Jadi satu pendapat yang memungkinkan bisa diarahkan ke muttafiq atau muafiq, dan juga bisa diarahkan ke mukhalif. Nah, masih ada unsur ihtimal. Kalau yang sudah bisa dipastikan seperti muafiq saja, muttafiq saja, seperti contohnya ma'rifat billah atau iman kepada Allah, atau yang sudah dipastikan mukhalif di syar'i, contohnya seperti asyirku billah. Nah, itu kalau sudah pasti hanya memiliki satu unsur saja, tidak termasuk ta'rif sahih. Terus dalam masalah ibadah ini terdapat dua aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama nafsul amri, yang kedua dhonnul mukallafi. Kalau dalam permasalahan ibadah, kalau dalam permasalahan muamalah, hanya satu aspek saja, yaitu nafsul amrinya saja. Tapi dalam kesimpulan atau ringkasan ini masih terdapat khilaf. Ini belum bisa dijadikan sebagai pijakan. Kalau kita mengkaji usul fikihnya lebih jauh, ternyata hal ini hanya sebuah ringkasan sementara atau rangkuman sementara yang aslinya belum valid. Ketika kok pembahasan mengenai sahih itu tadi kita arahkan ke furu' mahali tadi, sebelum itu kita harus mengerti dulu ta'rif dari sahih sendiri itu apa. Oh, ternyata ta'rif dari sahih secara lughat itu berarti as-salimu, seperti yang ada dalam kitab Nafahat Syarah Waraqat, as-sahihu lughatan as-salimu. Jadi hal-hal yang bisa diterima, hal-hal yang salim atau selamat. Terus kalau secara istilah apa sahih sendiri? Ternyata ta'rif sahih secara istilah ini ada dua. Ada ta'rif bil rasm, ada ta'rif bil had. Kalau ta'rif sahih bil rasm adalah ma yata'allaqu bihi an-nufudu wa yu'taddu bihi. Suatu hal atau suatu perkara yang mana ini berhubungan dengan kelanjutan perkara tersebut, nufud, dan juga harus memenuhi rukun dan syarat. Yu'taddu bihi maksudnya rukun dan syarat. Nufud contohnya seperti orang yang jual beli, orang yang melakukan akad muamalah atau akad bai. Penjual ini mendapatkan hasil dari barang jualannya, menerima uang dari pembeli, dan pembeli bisa menggunakan barang tersebut. Pembeli bisa kalau contoh yang lain bisa mewati amat yang dibeli. Sedangkan si penjual mendapatkan uang hasil jualannya tadi. Itu yang dimaksud nufud. Kalau yang dimaksud dengan yu'taddu bihi atau iktidad adalah sebuah hal yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Itu sahih secara rasm. Kalau sahih secara ta'rif bil had adalah bahwa ma yata'allaqu syamilun li syihatil ibadah wa syihatil akdi. Sama seperti yang awal yang ada di dalam Nadham, yaitu ibadah atau akad yang mana cocok dengan bil wajhain tadi, muttafiq dan mukhalif. Berarti kalau semisal kok akad dan ibadah ini cocok
pada muttafiq lisyar'i, berarti hal tersebut dianggap sahih. Berarti muqabil dari sahih yaitu batil atau rusaknya ibadah atau rusaknya akad. Semisal kok ibadah atau akad tadi wifatnya atau cocoknya tadi kaum yang mukhalif, berarti itu batal, akadnya batal. Terus untuk mengkorelasikan antara furuknya tadi dengan usulnya, seperti yang ada dalam kitab Jam'ul Jawami', ternyata di sini yang bisa menjadikan hal ini khilaf adalah dari nafsul amrinya sendiri. Jadi ada ulama yang mengiktibar nafsul amri saja, sedangkan ulama yang lain mengiktibar kedua-duanya, nafsul amri dan juga dzannul mukallafi, seperti yang ada dalam akad ibadah, seperti yang ada dalam permasalahan ibadah, itu disamakan dengan akad. Wa minal istijma'i biasa bidon syakhsi kasolati man donna anahu mutatahhirun summa tabayyana lahu hadasuhu fa innahu mukhatibun bil qada fa'inahu mukhatabun bil qada'i ma'a annaha sahihatun listijma'iha ma yutabaru fiha syar'an. Permasalahan ibadah kalau ada dalam kitab Jam'ul Jawami', contohnya seperti orang yang melakukan sholat dan dia berprasangka kalau dirinya itu dalam keadaan suci dari hadas. Kemudian setelah dia melakukan, realitanya setelah dia melakukan sholat, ternyata tampak jelas kalau dia itu sedang hadas. Nah, apakah dia dihukumi sudah sukut kodoknya, maksudnya sudah tidak memiliki tanggungan? Oh, ternyata masih dikhitobi dengan kodok, mukhotobu bil kodok, dia tetap terkena tuntutan untuk melakukan kodok. Sama dengan akad jual beli atau permasalahan akad muamalah, di situ juga khilaf apakah nafsul amri saja ataukah kedua-duanya sama dengan ibadah. Di sini masih khilaf. Pendapat yang ada dalam Al-Mahali yang mengatakan sah jual beli dengan hanya mengandalkan dzannul mukallafi tanpa mengiktibar nafsul amri. Ketika ada orang yang melakukan akad, kok dia itu melakukan nafsul amrinya saja, tidak ada dzon, itu dianggap sah menurut pendapat awal. Walau ba'a malam warisihi au abro'a minhu au zawaja amatahu dzonnan hayatahu wa kana maitan bisukrinya wa tasdidiha sahha fil adhar. Menurut pendapat Adhar, ketika ada orang yang menjual harta orang yang akan diwarisi, seperti ayahnya atau saudaranya atau istrinya, atau ada orang yang menjual amat orang yang akan diwarisinya, dan dia berprasangka kalau orang yang mewarisinya ini masih hidup, kemudian realitanya orang yang mewarisi ini sudah mati, apakah sah? Menurut qaul Adhar, ini sah tanpa memedulikan nafsul amri, tanpa memedulikan dzannul mukallafi. Dzannul mukallafinya salah, yang diiktibar hanya nafsul amri dalam permasalahan ini. Dalam qaul awal hanya mengiktibar nafsul amri. Alasannya litabayyuni annahu milkuhu, karena sudah jelas hak kepemilikan itu ada pada dirinya, ada pada yang si penjual tadi. Loh, terus ada pendapat kedua yang mengatakan tidak sah. Wasai la yashihu lidhonihi annahu laisa milkuhu. Tahu kabarnya laisa dibaca nasab, lidhonihi annahu laisa milkahu. Loh, menurut pendapat Sani, yo harusnya tidak sah, karena ada praduga kalau semisal barang yang dijual atau alatnya tadi itu belum menjadi hak miliknya, karena kan dzonnya tadi salah.
Nah, di sini kalau kita tarik ke usul fikihnya, dalam Al-Mansur dijelaskan kalau dobit dalam permasalahan hal tersebut akad tadi, wa dobitu fi dzalika kullihi ayyuqala makana al-aslu fihi at-tahriku kal abdoi war riba fayutatu fihi wa yustaratu al-ilmu bil masyruti. Fa fi syi'atin nikah tafri'an al-jadid wajhani asahuhuma asyatu wa wajhu khurujiha an hadhihi al-qa'idatu annal khalala fiha min jihati syarti la min jihati rukni fakana akhafun wa ujiba bi annal ilma bi mahalil mar'ati syartun li jawazil ikdami. Jadi pendapat Sani mengatakan tidak sah karena dzannul mukallaf ini adalah syarat, sebagai syarat untuk transaksinya itu bisa sahih. Nah, kalau pendapat awal hanya mengiktibar nafsul amrinya saja, kalau pendapat Sani mengiktibar kedua-duanya, nafsul amri dan juga dzannul mukallafnya. Terus dalam Hamis Asyir ini dijelaskan takrif yang benar mengenai sahih, an-nasihata mutlaqun ibaratun antara bil asar al-matlubi minal hukmi alaih illa annal mutakallimin yaj'aluna al-asara al-matluba fil ibadati wa muwafiqatu amru syari'in wal fuqaha yaj'aluna daf'u wujubil qada'i. Di sini beliau mengarahkan kalau sahnya suatu ibadah atau transaksi adalah taratubul asar. Maksudnya itu step berikutnya atau step by stepnya itu berjalan dengan lancar, memenuhi syarat, terus kemudian sesuai dengan realita. Lah, tapi di sini ada khilaf antara mutakalimin, ulama ahli tauhid dan juga fuqaha, ulama ahli fikih. Kalau sahih yang dimaksud taratubul asar menurut mutakalimin ini yang penting cocok dengan amru syar'i. Meskipun masih ada tanggungan. Contoh orang yang sholat dalam keadaan faqidu tahurin, dia itu sholat hanya dihormati waktu. Apakah dia dihukumi sah? Oh, menurut ahli tauhid dia sah karena dia sudah melakukan sholat meskipun dia masih terkena tuntutan qadha. Tapi menurut fuqaha ahli fikih mengatakan kalau sahih yang bermakna taratubul asar ini harus daf'u wujubil qadha. Berarti yang dinamakan sahih itu harus dia sudah tidak terkena tuntutan qadha. Kalau permasalahan sholatnya faqih tahurin berarti menurut ahli fikih tidak sah karena dia masih terkena tuntutan qadha. Nah, dalam qaidul alainya di sini dijelaskan ma'ata bihi al-mukallafu fi hali syakki la ala wajhil ihtiyati wala limtisalil amri fawafaqa asyaba fi nafsil amri fa innahu la yujzibu listiratil jasmi bin niyati ayusbihu hadha ma ya'ti insyaallahu ta'ala fi babir riba inna syuruta al-mutabirati fil uqudi yustaratu al-ilmu bihi. Ketika ada seorang mukallaf yang melakukan pekerjaan tanpa ada unsur ihtiyat atau berhati-hati dan tidak ada unsur taat imtisalul amri, dan dalam keadaan itu si mukallaf tadi masih ragu-ragu, kemudian ternyata dia melakukan hal yang benar tapi secara tidak sengaja dia melakukan hal yang benar pada nafsul amrinya saja atau pekerjaan itu sendiri. Lah, apakah ini sudah dianggap cukup? Ternyata di qaidul a'lai belum, la yusibu. Kenapa kok belum? Karena tidak ada tidak ada kesengajaan dari si mukallaf tadi. Si mukallaf melakukan pekerjaan dalam tingkat keraguannya tanpa ada unsur apapun dia melakukan itu. Maka dari itu di qaidul alainya
Beliau langsung mengeklaim kalau hal tersebut ini belum sah. Berarti kalau kita melihat jamul jawame dan warokotnya tadi, hal ini berarti menggunakan konsep mengiktibar kedua-duanya tadi, nafsul amri dan juga donul mukawafi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.